kumpul lagi. Shalom. Mana suaranya nih? Orangnya ada tapi nggak ada suara. Shalom. Puji Tuhan. Ya, seberapa kita yang hadir? Ya, Tuhan hadir bukan karena banyak dan sedikitnya orang. Tuhan hadir karena memang Tuhan itu hadir. Amen. Dia hadir di antara 2-3 orang yang berkumpul dalam namanya, seru memanggil Dia. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita yakin dan percaya Dia ada di dalam kita. Siapkan hatimu untuk menyembah. Siapkan hatimu untuk mengalami Dia. Mengalami rohnya di tempat ini. Berapa sih? Haleluya. Kami menyembahmu di tempat ini. Ku
makin berdiri, kita tetap berdiri, kita mau nyanyi pujian. Tak pernah aku ragu Tuhan, jalan bersamamu, denganmu Tuhan aku kuat. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Mari kita satukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas segala berkat bagi kami. Kami berkat oleh kerajaan dan kebenaran. Lain kerajaan Tuhan dan mereka memberi persembahan kami dan persembahan kami untuk meluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, berkati yang telah memberi dari Tuhan sehingga bisa memberi persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus dan ya, amin. Amin, amin. Mari kita memberi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang berdepan.
Kita akan diam sejenak, musik tetap mengayokan pujian ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, benarkah saudara tetap cinta? Benarkah saudara tetap setia? Meskipun badai menerpa di dalam setiap kehidupan kita, masalah persoalan menimpa dalam hidup kita, mari saudara, biarlah pujian ini benar-benar menjadi pengakuan bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap setia sampai akhir nafas hidup kita. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar. Tuhan, sungguh lewat pujian ini, tidak mungkin kami dapat membalas dengan semua yang kami miliki. Kalau dibanding dengan pengorbanan Tuhan, tidak sebanding. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan sandera kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya mata kaya santaran. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Engkau telah tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami. Engkau tidak pernah mengingat setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Dialah maka kaya sangat. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sangat hina ini, hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Biarlah pengurapan daripada Tuhan mengurapi hamba-Mu, urapi lidah mulut hamba-Mu. Biar kata-kata yang hamba-Mu sampaikan benar-benar kata-kata dari Tuhan. Tuhan sendiri berbicara kepada umat-Mu pada saat malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Kuduskan, sucikan setiap hati-hati kami. Kuduskan, sucikan setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami layak mendengarkan Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku yang dan puji akan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom.
Shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Selamat datang buat Inang. Ini Inang. Jadi tantenya Bapak Marcel ya. Inang bersama 3 anaknya. Selamat datang. Ayo kita kasih salam semua. Tadi sudah kasih salam. Ayo sekali lagi kita kasih salam. Selamat datang. Nah, kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan saudara, karena sebentar ada perjamuan suci, saya ada panjang komentar, ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tentang kasih yang sejati. Saudara, saya ingin bertanya dulu, ya. Intermezzo dulu ya, jangan terlalu tegang. Ya. Mana yang lebih baik dicintai atau mencintai? Kira-kira mana yang lebih baik, mencintai atau dicintai? Lebih senang dicintai atau mencintai? Kira-kira yang mana ya? Jawab di dalam hati masing-masing ya. Ya, puji Tuhan. Biarlah pertanyaan ini ya menggugah di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita, ya. Kebutuhan orang percaya, kebutuhan kita manusia adalah apa? Ibu, bapak, saudara, saudari, cinta. Ya, cinta. Ternyata saudara, namanya cinta itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai di dalam Kidung Agung, cinta kuat seperti maut. Cinta, namanya cinta, apapun yang dihadapi, apapun keberadaannya, apapun situasinya, namanya cinta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pepatah, apalagi sementara kita baru berpacaran, ya biasanya namanya cinta itu orang yang baru berpacaran, ya. Saking cintanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pepatah katakan apa? Gunung kudaki, lautan kuseberangi. Namanya cinta. Ada amin? Tapi kenyataannya benar nggak? Memang benar. Kalau waktu pacaran, padahal saudara, kita sebagai anak Tuhan ini bukan lagi pacaran, kita sudah bertunangan. Kita sebagai gereja Tuhan, gereja namanya gereja bukan berupa bangunan, tapi kita pribadi kita orang percaya adalah sebagai gereja, ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini sudah bertunangan. Kita ini sudah menjadi tunangannya Kristus. Luar biasa. Saya ingin bertanya, ketemu cinta itu memang enak gak saudara? Gampang gak? Ketemu cinta gampang gak? Gampang gak? Siapa yang jawab enggak? Siapa yang jawab iya? Ketemu cinta itu gampang enggak saudara? Namanya cinta
lihat sesuatu aja sudah begini ya. Apalagi cowok terhadap cewek, wih luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin bertanya, cinta itu bisa luntur nggak? Kasih itu bisa luntur nggak, saudara? Bisa. Itu tercatat di dalam Alkitab. Tuhan pernah menegur ke-7 sidang yang ada di Asia Kecil, saudara. Salah satunya sidang di Efesus. Ya. Sidang di Efesus sudah kehilangan kasih mula-mula. Jadi kasih itu bisa apa? Bisa hilang. Kalau sang cowok atau cewek atau pasangan atau sementara pacaran sedang apa? Kira-kira kalau kita pisah cinta karena apa? Halo, siapa yang pernah berpacaran? Tidak ada yang pernah berpacaran. Itu namanya bohong. Atau mungkin sementara berpacaran saat ini. Ada? Tuhan aja yang tahu. Ya. Haleluya. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, sidang Efesus telah kehilangan kasih yang mula-mula. Ya. Ada satu sidang namanya sidang Efesus. Ya. Demikian juga saudara, apatah lagi saat-saat ini ya, banyak juga kita lihat antara cinta suami dan cinta istri, antara suami istri juga bisa luntur enggak, saudara? Waktu pipinya masih kembang, masih I love you. Apalagi kalau janjian, saudara. Kami dulu di kampung, saya lihat, ya, meskipun tidak punya payung, saudara yang kasih Tuhan, itu namanya cinta, ya saudara. Udah jam sekian kita ketemu, tidak punya payung, hujan deras, tetap mau ketemu tidak, saudara? Ketemu, usaha enggak? Usaha, ngocok daun pisang, ya, payungan daun pisang, karena mau ketemu sang pacar. Ya. Saudara kasih Tuhan, saya sedikit intermezzo dulu. Saya punya kesaksian. Ada satu kesaksian sudah. Ada 2 hamba Tuhan bertemanan. Karena hamba Tuhan ini bersaksi di tanah-tanah kita hamba Tuhan, ya. 2 hamba Tuhan ini bertemanan. Satu hamba Tuhan ini, saudara, sekali waktu dia bilang gini sama teman satunya. Ya, hamba Tuhan ini A sama B, ya. A ini bilang sama temannya B, nanti saya ke rumah kamu ya. Oke, silakan. Kapan? Jam berapa? Siap, pintu terbuka. Ya. Oke, pas jam perjanjian sudah. Jam itu datang. Ya. Waktu datang, apa yang terjadi saudara? Setelah duduk, dipersilakan duduk. Si B ini Mimi, bikinkan teh. Tanya dulu ya sama teman, mau teh atau kopi atau es atau apa ya. Terus dibikinkan lah. Ternyata si hamba Tuhan A ini suka kopi, bikin kopi. Setelah bikin kopi, apa yang terjadi saudara? Dibawa ke temannya Ani. Setelah dibawa, mari persilakan minum. Terus istrinya ini duduk di sebelah daripada suami B ini. Apa yang terjadi saudara? Si A ini bilang ini, coba kenalkan istrimu yang mana? Itu yang ngasih kopi kamu, itu istri kamu. Itu istri saya. Terus dalam pemikiran daripada teman, si A ini bilang, luar biasa. Itulah karena cinta saudara. Orangnya hitam keling, hidungnya mancung ke dalam. Saudara coba bayangkan, sudah orang keling, hidungnya mancung ke dalam lagi,
gembrot lagi, saudara kasih Tuhan. Luar biasa. Padahal suaminya, ya hamba Tuhan Pir ini, dia cakep, ganteng, putih, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi pemikiran temannya ini, dia dipikir itu tadi pembantunya, saudara kasih Tuhan. Ya, pembantunya. Dalam hati dia, luar biasa. Terus sekali waktu ketemu, kenapa tidak dari dulu kamu mengenalkan istri kamu? Saya malu. Saya tanya mana istrimu. Tapi dalam hatinya luar biasa yang kamu bilang. Gimana kamu terhadap istri kamu? Cintaku luar biasa. Nah, jadi namanya cinta tidak lihat keberadaannya. Amin. Meskipun hidungnya mancung ke dalam, kulitnya keling sekali saudara. Hitam karena dari Papua. Saudara tahu sejarahnya orang Papua? Maaf, di sini ada orang Papua enggak? Itu karena teman-teman saya hamba Tuhan itu banyak Papua ya. Kenapa Bu? Salah satu hamba Tuhan itu bilang sama saya, kenapa Bu ya Mima? Orang-orang Papua itu kuat. N-body, pakai N-body ya. N-body yang mereka pakai itu dari apa sih? Ternyata dari minyak benar ya, embodi kami minyak bidu. Maka itu membuat orang Papua lebih kuat, luar biasa. Ternyata itu. Maka itu pernah, saudara, sampai sekarang saya punya teman hamba Tuhan yang ada di BSG ya Pak ya, Pak Lewi ya. Semua hampir 100% itu orang Papua jemaat. Saudara, waktu hari Natalan gabungan kan main atraksi dari Papua. Maaf ya saudara, kita bukan menghina, tidak boleh juga menghina. Kita ini sama-sama ciptaan Tuhan, tidak boleh menghina. Luar biasa saudara. Saya pas duduk di pas tengah-tengah, main dramanya kan mutar-mutar gitu. Aduh, waktu lewat luar biasa, parfumnya luar biasa. Sampai saya memuntah ya. Apalagi saya jangan terlalu, luar biasa. Tapi hari tidak boleh juga kita hina. Memang, baunya luar biasa saudara. Parfumnya itu luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi mereka cinta Tuhan. Luar biasa. Ya, banyak mahasiswa yang ada di Tangerang sana, pelayanan di Tangerang. Ya, kita akan kembali pada firman Tuhan. Tadi saya katakan kasih bisa lentur. Demikian juga kalau kita pelajari di dalam kitab Matius 24 ayat 12, kasih manusia juga kebanyakan sudah tak. Tapi bersyukurlah seberapa kita yang ada pada saat malam hari ini sesuai pujian terakhir. Ku tetap cinta. Ya. Biar kita tetap cinta kepada Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita. Biar kita tetap mengasihi Yesus. Amin, saudara. KPPS Kemayoran, jiwanya hanya bisa dihitung dengan jari. Tidak apa-apa. Meskipun bisa dihitung dengan jari, yang penting yang dihitung dengan jari itu semua masuk surga daripada gereja yang penuh full tapi tidak bertobat. Bisa hitung jari, yang penting kita semua bertobat. Kita bisa masuk surga semua. Amin. Oleh sebab itu biarlah pujian terakhir ini. Ini sebenarnya juga persiapan saya untuk nanti setelah firman Tuhan. Ku tetap cinta. Ya. Ku tetap cinta. Kita akan belajar saudara. Kasih yang sejati. Ya. Apakah ciri-ciri kasih yang sejati? Ayo kita akan masuk ciri-ciri kasih yang sejati, ya. Kita akan belajar keteladanan Yesus. Biarlah kita memiliki kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu kasih yang apa sih? Kasih apa? Yang tidak pernah lekang. Kasih yang apa? Kasih tanpa syarat. Ada amin? Kasih tanpa syarat. Saudara bisa datang di tempat ini juga karena
kasih Kristus. Kalau tidak karena kasih Kristus, saudara tidak bisa datang di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu datanglah dengan kasih Kristus. Melayanilah dengan kasih Kristus. Saudara, jangan karena terpaksa. Ada pelayanan di depan, tidak ada pelayanan di depan, tetaplah aku cinta, tetaplah aku setia. Yang duduk sama yang depan upahnya sama, satu dinar. Sama saudara kita hadiahnya. Malah kita tuntutannya banyak. Apalagi sang pengkhotbah ya Pak Richard ya, tuntutannya banyak. Semakin banyak ucapan yang saya sampaikan, semakin banyak tanggung jawab yang harus saya bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita akan masuk ciri-ciri kasih yang sejati. Ternyata saudara, ada beberapa ciri. Kalau saya tulis di sini ada 5 ciri yang saya dapati ya. Ciri-ciri kasih yang sejati. Salah satunya, nomor 1, kasih yang punya inisiatif. Yuk kita baca dulu Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Oke. Saya mau ke sini saja. Kurang apa? Ayo. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba bayangkan saudara. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Kenapa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib? Saudara yang kasih Tuhan, waktu Tuhan Yesus mau disalib, kalau kita perhatikan mulai dari Taman Getsemani, ya, dia berdoa, dia menghadapi cawan, ya. Apa isi daripada cawan? Yaitu murka Allah. Dosa-dosa seisi dunia ini ada di dalam cawan itu. Itu harus ditanggung oleh Yesus. Saudara, apa yang kata-kata yang diucapkan Yesus? Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini dari padaku. Ya. Tetapi dia akhiri, biarlah bukan karena kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang secara manusia 100% daripada Allah. Dia tidak sanggup, saudara. Ya, dia tidak mampu. Tetapi lewat ketaatan daripada Yesus kita melihat, saudara, biarlah kehendakmu yang jadi. Kenapa dia rela berkorban? Kenapa dia mengasihi kita? Ketika kita berbuat dosa, kita tahu seringkali kita mendengar karena upah dosa adalah maut. Ada amin? Upah dosa maut. Saudara, ingat, upah dosa maut. Saudara dan saya jangan main-main lagi dengan dosa. Kita sudah ditebus. Tidak tahukah kita? Coba kita akan baca berulang-ulang kali, seringkali kita baca ayat ini. Tidak ada di catatan ya. Tapi tolong carikan 1 Petrus 1 18-19. Ini bagus sekali kan? 1 Petrus 1 18 dan 19. Atau yang sudah menemukan boleh bertanya. 1 Petrus 1 Petrus 1 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus,
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji nama Tuhan, saudara. Sebab kamu tahu. Kita harus tahu, saudara. Apa yang harus kita ketahui? Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kenapa dikatakan cara hidupmu yang sia-sia? Apa artinya ini? Cara hidupmu yang sia-sia. Hidup kita sebenarnya sia-sia. Karena apa? Seringkali apa yang kita lakukan bukan menurut kehendak Allah, tapi apa yang sering kita lakukan menurut hati kita, menurut daging kita, menurut kehendak kita sendiri, menurut kemauan kita sendiri. Apa yang aku mau lakukan, aku lakukan, meskipun itu melanggar perintah daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sia-sia. Sia-sianya di mana, saudara? Berarti kan kalau kita masih melakukan kehendak kita sendiri, saudara, kita masih hidup di dalam daging, hidup dalam kehendak sendiri, hidup kecimpung dalam dosa, tetap opahnya mau. Ingat, kita sudah ditebus bukan dengan harga yang mahal. Kita ditebus oleh Tuhan bukan dengan barang yang panah, emas, perak, permata, tidak, dengan darah Kristus yang Ayo kita hargai pengorbanan Tuhan. Amin. Setelah dari Taman Getsemani, saudara, perjalanan lewat Via Dolorosa menuju Bukit Golgota. Dia harus manggul salib yang kasar, saudara. Dia harus diludahi, dia harus dicambuk, saudara. Begitu luar biasa. Sekali cambukan, bukan cambuk biasa, saudara. Cambuknya itu runcing sekali, ya. Sekali cambukan 39 luka. Sekali cambuk, oleh sebab itu pengarang satu pujian ini. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Pernah nggak, saudara, kita merenungkan hal ini? Begitu luar biasa. Dia diludahi, dia dicaci maki. Kita baru kata-katai sedikit aja kita sudah mulai maju, ya saudara. Yesus dibenci, dicaci maki, tapi dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Saudara, karena apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Sampai dia mati di atas kayu salib. Dia harus bermahkotakan duri. Dia harus lambungnya tumbak. Saudara, kaki tangan dipaku. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu hal ini jangan kita abaikan. Kita renungkan kasih Allah pada saat malam hari ini. Begitu besar kasih Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini, siapa yang ada dalam dunia? Saudara dan saya. Begitu besar kasih Allah terhadap saudara dan saya. Kenapa kasih Allah dinyatakan, ditunjukkan kepada kita? Karena dia tidak rela satu jiwa pun binasa. Amin. Sebenarnya saudara dan saya semua masuk neraka, tapi kita bersyukur kepada Tuhan lewat pengorbanan Yesus. Saudara dan saya diselamatkan. Oleh sebab itu Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa takut dan tentram. Dan oleh sebab itu saudara, selama perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, kita harus senantiasa hidup benar di hadapan Allah. Jaga kekudusan hidup kita, ya. Jadi ciri-ciri kasih yang sejati, kasih yang punya inisiatif. Ini inisiatifnya Tuhan sendiri, saudara. Yesus sendiri, dia rela mati di atas kayu salib, ya. Tuhan menunjukkan kasihnya yang penuh dengan inisiatif. Kita akan baca 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Terus 1
1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ada amin. Amin. Tuhan mengasihi kita bukan dengan jalan apatis atau menantikan kita mengasihinya terlebih dahulu. Tidak. Tapi Tuhan menunjukkan kasihnya dari penuh dengan inisiatif. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah kasih. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kita bersyukur. Jadi ciri yang pertama kasih yang sejati adalah kasih yang punya inisiatif. Kasih yang kedua, kasih yang aktif. 1 Yohanes pasal yang ketiga 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Tapi Yohanes 3 ayat 18. Ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada amin. Amin. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini bukan hanya slogan, tapi kasih yang sejati yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Merupakan kasih yang harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kasih yang sejati sesuatu yang nyata, ya, bukan romantis cinta dengan kata I love you, saya cinta kamu, tapi kenyataannya hanya omong, omongan doang, ya. Kata-katanya luar biasa. Memang kalau sementara percintaan itu janjinya itu muluk sekali, ya. Tapi kenyataannya tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada yang aku. Haleluya. Yang ketiga, Filipi 2 ayat yang keempat, kasih yang peduli terhadap orang lain. Itu ciri yang ketiga. Ciri kasih yang sejati yang ketiga, kasih yang peduli terhadap orang lain. Filipi 2 ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terus terang saudara, kesaksian sedikit ya. Saya beberapa hari ini cukup capek membantu usaha daripada anak menantu saya, ya saudara. Ada orang modali, ya, ada orang modali kepada menantu dan anak saya. Tetapi dibalik dia modalin, ternyata sesuai firman Tuhan ini, saudara, ya, tidak peduli. Yang penting dia untung, orang lain buntung, ya. Kita sudah setengah, istilahnya kalau orang luar, orang dunia katakan setengah mati. Tuhan aja yang tahu, ya saudara-saudara. Seenaknya, ya saudara-saudara. Kita akan belajar kasih sejati daripada Yesus. Kasih yang peduli terhadap orang. Kalau Tuhan tak mengasihi saudara dan saya sebagai manusia,
Saudara, kita harus selamat. Demikian juga kalau kita sudah mendapatkan kasih Kristus, saudara, kita harus salurkan kasih ini kepada orang lain. Amin. Kita jangan egois, kita sudah diselamatkan. Jadi saya senang sekali kalau saat malam hari ini Inang sama anaknya berdua sama dengan kami, ya, berdoa untuk suaminya. Ida atau Uda, saya panggil. Ida, Ida, ya. Tapi tidak akan lama lagi Ida juga akan sama-sama dengan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, luar biasa. Jadi yang ketiga, kasih yang sejati. Ciri yang ketiga, kasih yang peduli terhadap orang lain. Filipi 2 ayat yang keempat dulu. Tolong pampangan. Filipi 2 ayat yang keempat. Saya bukain dari sini silau ya. Makanya itu kalau Pak Richard kan sama sini. Lalu di sini silau. Ya, yuk 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada amin? Haleluya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, supaya kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya, hendaklah saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Ada amin? Luar biasa. Barang siapa mempunyai harta dunia, melihat saudaranya menderita kekurangan, ayo kita jangan tutup hati, tutup mata, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Kebiasaan manusia begitu ya. Waktu miskin, waktu susah, aduh, luar biasa. Baru kita punya duit, aduh dekat-dekat. Sudah dengar sentuhan. Luar biasa. Tapi di sini ada. Kebanyakan ada di mana-mana. Ya. Kita akan melihat sidang Korintus, Kisah Rasul, sidang mula-mula, jemaat mula-mula, Kisah Rasul pasal yang kedua, 44 sampai 47. Ayo. Kisah Rasul pasal 2, 44 sampai 47. Ayo kita akan baca dengan cepat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, kita perhatikan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kita harus bersatu, amin. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bisa? Kepunyaan kita bersama. Bisa enggak? Bisa enggak? Memang mungkin kita akan menjawab, mana bisa lah Bu, mana bisa lah, kita manusia, punya kita, punya lu, punya lu, punya gue, punya lu, ya. Kadang-kadang kita pakai sesuatu barang kita, teman kita lain aja, wah sudah begitu luar biasa, ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa. Sesuai keperluan. Punya barang dijual untuk dibagi-bagikan, saudara, sesuai keperluan masing-masing. Coba saat ini kita kalau memiliki kasih yang seperti ini, saudara, tidak akan ada orang yang kekurangan. Semua akan cukup. Ya. Ayo kita akan kembali ke sidang yang mula-mula. Yang keempat, ciri yang keempat. Kasih yang sejati, ciri kasih yang sejati yang keempat.
kasih yang mampu menjangkau musuh. Matius 5 ayat yang ke-44. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Ayo sama-sama. 44. Matius pasal 5 44. Ya, yuk. 1 2 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kami. Kasihlah, Tuhan mengajarkan kasihlah musuhmu. Jangan semakin kita musuhin. Ya. Inilah ajaran Tuhan. Memang berbeda. Ajaran Buddha dengan ajaran Tuhan itu berbeda. Kasihlah musuhmu. Bisa saudara? Kita akan belajar. Dan musuh kita aja, saudara, kita susah mengasihi. Apalagi musuh kita, ya, yang membenci kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kalau orang membenci kamu, kalau orang berbuat jahat kepadamu, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, harus kita balas dengan kebaikan. Ini ajaran Tuhan Yesus. Yang kelima, kasih yang sejati. Ciri kasih yang sejati yang kelima, kasih yang rela Saudara untuk datang di tempat ini berkorban nggak sudah? Korban nggak? Waktu, tenaga, apa lagi? Duit, apa lagi? Haleluya. Ini namanya cinta. Kalau kita cinta Tuhan, kita harus rela waktu kita, pikiran kita, perasaan kita, apalagi harta kita, apalagi mungkin kita sepanjang hari capek, harus menyangkal diri, ya. Apalagi yang pagi ada pelayanan, ya. Di sini banyak yang melayani pemusik-musik ini, ya, saudara, ya, saudara. Rasanya capek, apalagi ibadahnya sini jam 6, ya, capek. Capek dah, fisik capek. Tetapi capeknya melayani Tuhan beda dengan capek kalau kita kerja sekuler, ya. Beda sekali. Kalau kita capeknya melayani Tuhan itu ada hiburan lain. Saudara kasih itu beda sekali. Oleh sebab itu, ayo pada saat malam hari ini kita Tuhan tuntut kita harus memiliki kasih yang sejati, terutama kepada Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita baca Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Tidak ada kasih yang besar. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang siapa yang rela memberikan nyawanya. Ada satu ayat juga saudara dalam 1 Yohanes. Saudara, kita juga karena kita mengasihi sesama manusia, kita juga harus rela mengorbankan nyawa kita. Saudara, mengorbankan nyawa kita. Kalau kita pelajari hanya satu-satunya kasih yang besar, yaitu Yesus Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Ada amin? Kita adalah sahabat-sahabat Allah. Nanti kita akan belajar tentang kenapa ya kita disebut sahabat-sahabat Allah. Sudah dikasih Tuhan. Lain kali kalau Tuhan izinkan, silakan untuk saya sampaikan ya. Mengapa harus memiliki kasih yang sejati?
1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kenapa? Kasih, pengharapan iman, pengharapan kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Udah? Oke. Kita akan sama-sama baca. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Iman itu perlu tidak, saudara? Perlu, sangat perlu. Tanpa iman hidup kita juga tidak berkenan kepada Allah. Pengharapan itu perlu tidak, saudara? Dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa, saudara? Iman itu perlu, tapi sebatas selama kita di dunia. Amin. Pengharapan itu perlu juga sebatas selagi kita berada dalam dunia. Pengharapan kita, apa yang menjadi pengharapan kita? Keselamatan, hidup kekal, ya? Kasih. Sampai di sana pun kasih masih kekal. Saudara, dimana kalau saudara dan saya ditentukan Allah untuk masuk di dalam kerajaan surga, kita tetap bisa mengasihi Dia. Lewat apa? Karena di surga itu adanya cuma penyembahan kepada Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kasih itu kekal. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Sebagai ayat penutup, ayat terakhir firman Tuhan pada saat malam hari. Ayo, 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak. Saudara kenal Allah enggak? Karena Allah itu kasih. Ya. Allah sendiri kasih, saudara. Itulah mengapa harus memiliki kasih yang sejati kepada Yesus. Allah sendiri dialah Allah kasih. Ya. Dari ketiganya, iman, harap, kasih, yang paling besar adalah kasih. Ku tetap cinta. Musik. Tetap cinta walau badai manakah, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Kita undang semua bangkit berdiri.
biar kita akan terima perjamuan suci. Yang utamakan semua persiapan setiap biar mensiratkan kepada kita betapa besar kasih Allah lewat pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa. Renungkan kasih Allah yang begitu besar. Dengan kasih Allah yang begitu besar yang sudah dinyatakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Biarlah membangkitkan semangat kita untuk kita akan lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan, lebih lagi setia kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu pada saat mana terima di dalam setiap kehidupan kami. Dengan kasih-Mu yang besar, karena memacu kami akan lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau, lebih dan lebih lagi mencintai Engkau, lebih daripada apa yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Memakannya ya Tuhan, layakan untuk kami Tuhan, boleh menikmati makan semeja dengan Tuhan lewat tubuh dan darah daripada Tuhan. Maka juga hamba-Mu akan melayani di dalam perjamuan ini, teruskan dan melayakan kami semua ya Tuhan Yesus untuk menikmati tubuh dan darah. Pujilah nama-Mu kami, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Saudara, ingat pengorbanan Tuhan luar biasa untuk kita manusia yang berdosa. Bila kita ingat dulu kita belum percaya Tuhan, dulu kita orang berdosa, melakukan semua kejahatan, tapi Yesus mau mati untuk saya dan saudara, untuk kita semua orang dosa, sehingga kita disucikan, kita dibenarkan, kita ditebus setiap dosa kita. Hari ini kita dibenarkan, hari ini kita disucikan. Dengar firman Tuhan, angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Renungkan beberapa detik, tubuh yang mulia ini hancur, dicambuk, hancur, tidak lagi mulia karena dosa dan kesalahan kita. Mari kita mengucap syukur, kita makan roti ini dalam nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tubuhmu hancur. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Angkat kalau ini lebih tinggi atas kepala kita. Dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah Kristus tumpah untuk semua orang. Kita mengucap syukur, minum darah Tuhan ini dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dosa kami sudah ditebus, kami sudah dibeli dan menjadi milik daripada Tuhan, bukan milik daripada iblis, tapi milik daripada Tuhan. Luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Haleluya. Kasih-Mu tidak bisa dibeli. Terima kasih buat kebesaran daripada kasih-Mu. Yang sakit mendapatkan kesembuhan,
sampaikan pengumuman dan sekaligus doa penutup dan doa. Puji Tuhan, saudara, pengumuman gereja hari Minggu tetap seperti biasa, ibadah dimulai jam 6. Ya, saudara tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ya. Tuhan minta supaya kita tetap setia sampai akhir napas hidup kita. Ya. Puji nama Tuhan, saudara. Saya meralat pengumuman hari Minggu yang lalu, ya. Untuk Paskah nanti kan kita ada perjamuan kasih, ya. Saudara, saya umumkan minggu yang lalu, siapa yang tergerak, ya, kalau enggak jadi masalah, ya. Saudara jangan merasa terbebani karena harus mendukung, ya. Kalau enggak apa-apa, ya. Enggak usah, ya. Saudara, yang penting saudara tetap setia aja tentang itu. Tuhan pasti sediakan semuanya. Ya, Tuhan pasti sediakan semua. Jangan karena waduh, uang lagi. Jangan terlalu memikirkan hal itu, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, saudara yang diberkati, ya silakan, kalau enggak jadi masalah. Jangan sekali lagi ya, saudara, jangan sampai terbebani, ya. Kita tetap setia. Amin. Tanggal April akhir, jangan lupa, saudara. Tanggal 20-nya minggu ketiga, ya Bu Saudara, ya. Minggu ketiga Paskah bersama, seluruh gereja mengadakan Paskah. Ya, jadi nanti ibadah Paskah, saudara, biar kita persiapkan begitu rupa. Siapa yang mau bawa lauk atau kalau seandainya tidak bisa bawa apa-apa, tidak jadi masalah, saudara. Pasti tersedia. Pasti tersedia. Ya, kita akan nikmati bersama-sama. Ya, kita akan perjamuan kasih 3 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali. Ya, puji Tuhan. Saya kira tidak ada pengumuman lain, saudara. Fellowship kaum wanita juga bulan April, Sabtu yang ketiga. Yang merasa wanita, ya, yang sini kebanyakan pria-pria, ya. Yang merasa wanita, Sabtu ketiga bulan April nanti kita ada fellowship bersama, diadakan di TSS, ya, Jembatan 5. Nanti boleh bersama-sama dengan kami di Pastori, ya. Pastori, ya. Nanti gampang kita naik kereta lebih mudah juga karena dekat juga stasiun, ya. Masalah transportasi juga jangan terlalu dipikirkan, ya. Untuk Paskah bersama juga, wah bagaimana nanti saya bisa ke sana? Tidak usah pikirkan, Tuhan pasti sediakan. Ini ya, kumpul saja di pastor. Nanti kalau sudah dekat kita umumkan lagi. Yuk kita akan akhiri ibadah kita. Amin.
kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Doa ya Tuhan untuk kehidupan daripada setiap umat-umat-Mu, usaha pekerjaan daripada mereka, apapun pekerjaan usaha mereka Tuhan, Tuhan juga boleh memberkati, terutama iman mereka untuk tetap cinta kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang masih sekolah juga Tuhan boleh memberkati studi dan sekolah mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Bangsa dan negara kami Indonesia kami bawa ke dalam tangan daripada-Mu. Tuhan juga boleh memberkati pemerintahan kami Indonesia Tuhan, oleh Presiden, Wakil Menteri, pejabat tinggi pusat sampai daerah. Mereka semua boleh ada roh takut kepada Tuhan di dalam mereka memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan bangsa ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nasib kita Tuhan kami akan kembali untuk menolong perjalanan kami yang dekat. Tuhan, perlindungan-Mu boleh menyertai bagi kami. Tiba di rumah kami dalam keadaan korong surga Bapa. Hindarkan daripada setiap mana bahaya, celaka dan lain sebagainya Tuhan. Itu bungkus selimut dengan kuasa daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Haleluya. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dalam surga. Kita kasih Tuhan Yesus bersekutu Roh Kudus menyertai kita jam malam ini sampai malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami